Selama puluhan tahun, posisi Indonesia dalam perdagangan Asia Timur berada dalam pola yang nyaris tidak berubah. Sebagai negara produsen besar komoditas dan barang manufaktur tertentu, Indonesia seringkali tidak berhubungan langsung dengan pasar tujuan akhirnya. Jalur distribusi dibentuk oleh sejarah kolonial, infrastruktur regional, dan kekuatan pusat logistik yang sudah mapan. Dalam struktur ini, Singapura berperan sebagai simpul utama yang menghubungkan arus barang dari Indonesia ke berbagai pelabuhan di Asia Timur dan dunia. Ketergantungan pada perantara tersebut menimbulkan konsekuensi yang tidak kecil. Biaya logistik menjadi lebih tinggi karena adanya proses bongkar muat tambahan, biaya pelabuhan, serta waktu tunggu yang memanjang. Bagi eksportir Indonesia, kondisi ini sering dianggap sebagai harga yang harus dibayar untuk bisa masuk ke rantai pasok global. Selama puluhan tahun, situasi tersebut diterima sebagai kenyataan yang tidak tergoyahkan. Struktur lama ini membentuk kebiasaan dan asumsi bahwa jalur perdagangan internasional tidak mungkin diubah secara cepat. Singapura dipandang sebagai gerbang alami Asia Tenggara ke Asia Timur dengan efisiensi, stabilitas, dan jaringan pelayaran yang luas. Negara-negara produsen di sekitarnya, termasuk Indonesia, menyesuaikan diri dengan sistem tersebut tanpa banyak pilihan alternatif yang realistis. Namun, perubahan besar seringkali datang dari arah yang tidak diduga. Di pesisir selatan China, sebuah pulau bernama Hainan mulai diposisikan sebagai pusat strategi ekonomi baru. Pemerintah China secara bertahap membangun kawasan perdagangan bebas di pulau ini dengan tujuan menjadikannya simpul perdagangan dan logistik internasional yang berorientasi langsung ke pasar global, termasuk Asia Tenggara. Pelabuhan Yangpu menjadi salah satu instrumen utama dalam strategi tersebut. Dengan pengembangan infrastruktur pelabuhan laut dalam, fasilitas logistik modern, dan kebijakan kepabeanan yang lebih sederhana, Yangpu dirancang untuk melayani kapal-kapal besar secara langsung tanpa memerlukan singgah di pusat transit tradisional. Ini bukan sekadar pembangunan pelabuhan, melainkan upaya membentuk ulang jalur perdagangan regional. Kebijakan pelabuhan perdagangan bebas di Hainan memberikan insentif kuat bagi perusahaan pelayaran dan eksportir. Prosedur yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, serta kepastian regulasi mendorong pergeseran rute pelayaran. Jalur yang sebelumnya memutar kini dapat dipangkas secara signifikan, menghemat waktu pengiriman yang sebelumnya bisa memakan hitungan minggu. Bagi Indonesia, perubahan ini membuka peluang yang selama ini sulit dibayangkan. Kapal dari pelabuhan-pelabuhan Indonesia kini memiliki opsi untuk berlayar langsung ke China tanpa harus melewati Singapura. Ini berarti pengurangan biaya logistik secara nyata, sekaligus peningkatan efisiensi dalam pengiriman barang ke salah satu pasar terbesar di dunia. Penurunan biaya logistik memiliki dampak berlapis bagi perekonomian Indonesia. Bagi eksportir, margin keuntungan dapat meningkat atau harga produk menjadi lebih kompetitif di pasar tujuan. Bagi industri dalam negeri, terutama yang bergantung pada ekspor, kepastian jalur distribusi yang lebih singkat memberikan ruang untuk perencanaan produksi yang lebih baik. Lebih jauh, jalur langsung ini meningkatkan daya tawar Indonesia dalam perdagangan internasional. Ketika ketergantungan pada satu simpul transit berkurang, posisi tawar dalam negosiasi biaya dan layanan logistik menjadi lebih seimbang. Indonesia tidak lagi sepenuhnya berada dalam posisi mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pusat logistik regional tertentu. Perubahan jalur pelayaran ini juga membuka peluang bagi hilirisasi industri di Indonesia. Dengan biaya pengiriman yang lebih rendah dan akses pasar yang lebih langsung, pengolahan bahan mentah di dalam negeri menjadi semakin menarik. Produk dengan nilai tambah lebih tinggi dapat dikirim langsung ke pasar China tanpa beban biaya tambahan yang sebelumnya menggerus daya saing. Pelabuhan-pelabuhan Indonesia yang selama ini berada di pinggiran jalur utama perdagangan mulai memiliki arti strategis baru. Pelabuhan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi berpotensi menjadi titik keberangkatan langsung menuju Asia Timur. Jika diiringi dengan peningkatan infrastruktur dan tata kelola, pelabuhan-pelabuhan ini dapat mengambil peran yang lebih besar dalam perdagangan internasional. Kebangkitan pelabuhan nasional tidak hanya berdampak pada sektor logistik, tetapi juga pada pembangunan regional. Aktivitas perdagangan yang meningkat dapat mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat basis ekonomi daerah. Dengan demikian,
manfaat jalur langsung tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, melainkan menyebar lebih luas. Lebih jauh, jalur langsung ini meningkatkan daya tawar Indonesia dalam perdagangan internasional. Ketika ketergantungan pada satu simpul transit berkurang, posisi tawar dalam negosiasi biaya dan layanan logistik menjadi lebih seimbang. Indonesia tidak lagi sepenuhnya berada dalam posisi mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pusat logistik regional tertentu. Perubahan jalur pelayaran ini juga membuka peluang bagi hilirisasi industri di Indonesia, dengan biaya pengiriman yang lebih rendah dan akses pasar yang lebih langsung. Pengolahan bahan mentah di dalam negeri menjadi semakin menarik. Produk dengan nilai tambah lebih tinggi dapat dikirim langsung ke pasar China tanpa beban biaya tambahan yang sebelumnya menggerus daya saing. Pelabuhan-pelabuhan Indonesia yang selama ini berada di pinggiran jalur utama perdagangan mulai memiliki arti strategis baru. Pelabuhan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi berpotensi menjadi titik keberangkatan langsung menuju Asia Timur. Jika diiringi dengan peningkatan infrastruktur dan tata kelola, pelabuhan-pelabuhan ini dapat mengambil peran yang lebih besar dalam perdagangan internasional. Kebangkitan pelabuhan nasional tidak hanya berdampak pada sektor logistik, tetapi juga pada pembangunan regional. Aktivitas perdagangan yang meningkat dapat mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat basis ekonomi daerah. Dengan demikian, manfaat jalur langsung tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, melainkan menyebar lebih luas. Kisah tentang Hainan dan pelabuhan Yangpu pada akhirnya bukan hanya cerita tentang China memperluas pengaruh ekonominya. Ini juga tentang bagaimana negara lain, termasuk Indonesia, dapat memanfaatkan perubahan struktur regional untuk kepentingannya sendiri. Perubahan ini bersifat struktural, bukan sementara. Pertanyaan kunci bagi Indonesia bukan lagi apakah jalur perdagangan Asia sedang berubah. Perubahan itu sudah terjadi dan akan terus berlanjut. Pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa cepat dan seberapa cerdas Indonesia membaca arah perubahan tersebut. Kecepatan dalam beradaptasi akan menentukan apakah Indonesia hanya menjadi penonton atau justru pemain aktif dalam tatanan perdagangan baru Asia. Dengan sumber daya, posisi geografis, dan pasar domestik yang besar, Indonesia memiliki modal kuat untuk melangkah lebih jauh. Pada akhirnya, jalur pelayaran langsung ke Hainan adalah simbol dari pergeseran kekuatan ekonomi regional. Ini menandai berakhirnya satu era ketergantungan dan awal dari era pilihan yang lebih luas. Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan strategis yang, jika dimanfaatkan dengan tepat, dapat mengubah posisi negara ini dalam peta perdagangan Asia untuk jangka panjang.